Ayo, tarik! Pacu Upiah merupakan permainan anak-anak khas daerah Minang yang terinspirasi dari atraksi pacu Jawi atau pacu sapi di atas lintasan berlumpur. Alatnya sederhana sekali. Cukup siapkan satu batang upiah atau pelepah pinang sebagai alat bermainnya. Satu sebagai penarik dan satu lagi sebagai penumpang. Ayo, tarik yang kencang. Mereka sudah mendekat. Teman, berlari di atas arena berlumpur bukan perkara yang mudah. Hal ini membuat setiap langkah menjadi berat dan menguras tenaga. Namun dengan ramainya penonton dan irama tabuhan gendang, kami jadi bersemangat. Selain melatih kerja sama tim, permainan ini juga membantu Pak Tani menggemburkan tanahnya. Siapapun pemenangnya tak jadi soal. Yang penting kita bisa bergembira bersama. Ayo cepat, Mak Jo sama Uni Yeni sudah menunggu kita. Jo, pacah kira tiba di bawah Jo. Baca dah kau Jo, nancak bentar Jo. Bak kalau pakai kain Jo anu Jo, kau sambut Jo. Ya tunggu si bolang malah si bolang tadi ya. Pagi ini kami akan membantu Uni Yeni menangkap buah ambacang dengan bantuan sarung. Ayo, Mak Jo, mana buahnya? Iya, ambacangnya mendarat dengan sempurna, aman dan tidak pecah. Buah ambacang merupakan buah yang masih berkerabat dengan buah mangga. Hal ini dapat dilihat dari bentuk, warna kulit, dan daging buah. Bahkan tekstur buah ambacang sekilas memang terlihat sama dengan mangga. Perbedaan keduanya mungkin dapat diketahui dari rasa, warna, dan paling mencolok adalah baunya ambacang yang lebih harum menyengat. Meskipun kualitas buahnya masih di bawah kue nih, tapi aroma buahnya yang harum sangat cocok untuk campuran berbagai masakan dan minuman. Jangan penuh dua aja. Kalau dulu ambo pulang banyak. Dulu nih, ambo menyiapin info lo untuk Jawi. Jadilah bang, lang pulang dulu lang. Kira-kira Uni Yeni mau masak apa ya dengan ambacang ini? Kalian penasaran? Ngebolang yuk! Ternyata Uni Yeni mau buat kue saten lapis selai ambacang. Mau tahu cara buatnya? Ayo kita bagi tugas. Pertama, kupas dulu buah ambacang yang sudah matang pohon. Selain itu, ada bahan lain sebagai campurannya. Uni memarut singkong, Fauzi memarut kelapa. Getah buah ambacang bisa menyebabkan gatal. Makanya, buah ambacang perlu dikupas agak tebal, supaya getahnya tidak membuat mulut kita gatal saat memakannya. Semua bahan sudah siap. Uni akan membuat adonannya. Parutan singkong dicampur dengan pewarna alami dari terong Belanda, labu kuning, dan juga sari daun sawi. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. Sambil menunggu adonan selesai, Fadil dan Yuda akan memasak selai ambacangnya. Masukkan ambacang halus ke dalam wajan. Kemudian tambahkan gula pasir, garam, dan perasan jeruk nipis. Tunggu sampai masak. Jadi deh selai ambacangnya. Adonan sudah masuk cetakan. Saatnya kita kukus. Kukus adonan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tinggal kita susun deh lapisnya. Susun kue saten warna-warni, kemudian lapisi dengan selai ambacang dan parutan kelapa. Harum sekali baunya. Jadi nggak sabar ingin menyantapnya. Saatnya makan. Nyam. Kue saten ini rasanya sangat legit dan kenyal di mulut. Lezatnya kue saten tidak cukup sampai di situ.
Lapisan selai ambacang yang asam manis dan gurihnya parutan kelapa membuat lidah kami bergoyang. Ngambil kita kita. Kita tuh main pisang. Bisa lah aku. Akete. Tinggi dong, mau batadi tinggi dong. Kue kue mana wadah dong. Iku murah bete. Aku. Jangan sombong dulu kamu, Yud. Belum tahu kan lawan kamu siapa? Itu lawan Nanga. Nah, itu lawanmu, si Beruk. Balang dah siap. Alah, po. Ayo Yud, jangan mau kalah. Katanya kamu jago manjat. Di nagariku, panen kelapa tak kenal musim. Bisa dilakukan setiap saat. Makanya Kabupaten Padang Pariaman dikenal sebagai penghasil kelapa terbaik di Indonesia. Keren kan? Uniknya, warga di sini memanen kelapa dengan bantuan barwa atau beruk. Masyarakat menggunakan jasa beruk bukan tanpa alasan. Karena pohon kelapa di sini tinggi-tinggi. Apalagi saat musim hujan begini. Batangnya sangat licin. Gimana Yud? Masih mau lawan beruk? Ayo, kumpulkan kelapanya. Uang balas tuh, Gun. Pada lo aja. Beruk-beruk ini hebat loh teman. Dalam sehari mereka mampu memetik kelapa sebanyak 800 butir. Setiap beruk akan dikendalikan oleh seorang pawang. Beruk akan mengenali perintah pawang melalui tali ini. Jika pawang menahan tali, tandanya beruk diminta berhenti. Ada juga gerakan ke kanan dan ke kiri untuk menunjukkan arah. Tuh kan, baru sebentar saja dia sudah menjatuhkan banyak kelapa. Teman, perkenalkan, namaku Abil, si Bolang dari Kampani, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Teman, sore ini kami membantu Uni Yeni untuk mengambil jantung pisang. Uni akan membuat makanan spesial dari jantung pisang. Kata Uni, kita harus memilih jantung pisang yang bunganya sudah tumbuh menjadi buah pisang yang tua. Dengan begitu, buahnya masih tetap bisa dipanen. Ngomong-ngomong, Yuda sama Fadil dapat jantung pisangnya enggak ya? Daripada salah, yuk kita datangi saja. Aku murah wanya. Tinggi mah. Iya ada manje. Tunggu aja Bolang. Wah. Yuda, pohon pisang kok dipanjat sih? Aku jadi penasaran. Unia nih mau buat makanan apa ya dari jantung pisang ini? Wah, ternyata Uniani dan Ete mau buat dendeng jantung pisang. Bagaimana rasanya ya? Jadi penasaran. Yuk kita intip cara buatnya. Pertama, kupas bagian luar jantung pisang. Kemudian iris jantung pisang menjadi kecil-kecil. Setelah itu, cuci bersih untuk menghilangkan getahnya. Setelah dikukus, tumbuk jantung pisang menggunakan lesung. Setelah halus, kita siap membuat adonannya. Campur jantung pisang halus dengan tepung terigu, merica, ketumbar, dan bumbu lainnya. Setelah adonan jadi, kita bungkus menggunakan daun pisang. Wah, seperti membuat nagasari ya.
Adonan siap dikukus kembali. Kukus adonan hingga masak selama kurang lebih 15 hingga 30 menit. Setelah didinginkan, potong dan pokok adonan jantung pisang hingga gepeng menyerupai dendeng. Adonan tidak perlu dijemur. Kita bisa langsung menggorengnya. Siapkan wajan berisi minyak panas yang cukup. Setelah itu, masukkan dendeng basah ke dalam wajan. Sreng, sreng, sreng. Goreng dendeng jantung pisang hingga kering. Dendengnya sudah matang. Ayo, kita santap. Pasti kalian juga penasaran kan bagaimana rasanya? Onde, lama dendeng pisangnya. Teman, ternyata dendeng ini rasanya renyah, gurih, dan mirip dendeng daging sapi. Apalagi dicocol dengan sambal lado. Wih, lama banget. Selain lezat, kandungan zat besi dalam jantung pisang juga bisa meningkatkan produksi sel darah dalam tubuh kita. Jadi, kita makin bersemangat bertualangnya. Perhatikan langkah teman. Lihat kanan kiri ya. Siapa tahu ada si Kapa di sekitar kita. Yap, kalau di desaku, tanaman gadung biasa disebut si Kapa. Biasanya sering tumbuh di tempat-tempat seperti ini. Iya, ketemu juga akhirnya. Kumpulkan satu persatu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oh iya, hati-hati ya memindahkan si kapanya. Jangan sampai getahnya mengenai kulit. Karena bisa menyebabkan ruam merah dan gatal. Wih, kami dapat si kapa yang besar teman. Sepertinya si kapanya sudah cukup banyak. Ayo, lanjutkan petualangan kita. Kapa atau gadung ini sebenarnya beracun loh teman. Tapi dengan pengolahan yang benar, semua racun ini bisa dihilangkan. Penasaran kan bagaimana caranya? Ayo ikuti cara kami. Pertama, cuci si kapa sampai bersih. Jangan lupa hilangkan tanah dan getah yang keluar dari umbinya. Untuk tugas mencuci, biar Ivan saja yang mengerjakan. Proses kedua, kupas semua kulit arinya. Jangan sampai ada kulit yang tersisa. Iya, mirip mengupas kulit singkong. Kemudian, si kapa dipotong tipis-tipis dan dilanjutkan dengan memotong secara memanjang. Iya, memotongnya dapat menggunakan pisau atau diserut. Semakin tipis potongannya, semakin cepat racunnya hilang. Nah, setelah dipotong tipis, rendam dengan air garam semalaman. Proses ini akan mempercepat getah dan racun keluar dari umbinya. Si kapa yang sudah direndam air garam semalaman, kemudian dicuci dan letakkan di air mengalir selama semalaman lagi di sungai. Jangan lupa pasang jaring segi 4 seperti ini agar air mudah berganti dan si kapa tidak hanyut. Warga di desa kami biasa mengawetkan si kapa agar dapat dikonsumsi ketika diperlukan. Bahkan cara pengawetan ala desa kami bisa bertahan selama setahun lebih. Perhatikan caranya teman. Masukkan si kapanya di dalam batok kelapa. Nah,
batok kelapa ini berfungsi sebagai cetakan. Semakin padat sikapannya, semakin sedikit ruang kosong yang ada di dalam cetakan. Semakin sedikit ruang kosong, maka jamur akan semakin susah masuk. Karena sudah direndam di sungai, tekstur sikapan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Hehehe, mirip seperti ubi rebus ya. Selanjutnya, jemur sikapan sampai kering dan mengeras. Proses penjemuran ini memerlukan waktu 4-6 hari, tergantung terik matahari. Kunci keawetan ada di penjemuran, teman. Semakin kering, semakin awet juga sikapannya. Kalau sudah kering, tumbuk sikapan sampai halus. Yap, seperti ini nih. Jadi mirip tepung beras kan? Ayo, tumbuk terus. Jangan sampai tumpah ya. Perlu usaha yang kuat nih. Karena sikapan yang sudah kering berubah menjadi keras. Semangat! Jangan lupa saring menggunakan dayakan biar diperoleh tepung yang halus. Teman, dari tepung gadung tadi bisa kita olah loh menjadi kue lame-lame. Campur kelapa dan tepungnya, lalu aduk sampai merata. Setelah kalis, pisahkan adonan menjadi 2 bagian untuk dicampur dengan pewarna makanan. Aduk semua sampai warnanya merata. Tuh, belum dimasak aja, warna adonannya sudah menarik. Ini nih yang aku suka. Ini bukan main-main loh. Membentuk adonan supaya menjadi bulat punya tantangan tersendiri, teman. Tidak perlu menggunakan cetakan kok. Cukup dengan telapak tangan kita sebagai cetakan alami. Kami biasa memakai gula merah untuk lapisan paling luar. Tapi harus diserut dulu sampai halus agar lebih mudah larut ketika dipanaskan. Lanjut! Goreng adonan kue sampai berwarna kuning kecoklatan. Tapi jangan sampai gosong ya. Sambil menunggu kuenya matang, panaskan gula merah sampai menjadi karamel. Jadikan kue yang sudah matang agar tidak ada minyak yang tersisa. Terakhir, masukkan adonan kue ke karamel gula merah. Tada! Ini dia kue kesukaanku. Mirip seperti coklat ya. Biasanya kue ini sering dijumpai ketika ada acara-acara adat di desaku. Jangan berebut ya, semua pasti kebagian kok. Hayo, warna kesukaan kalian apa? Kalau aku suka kue yang berwarna merah. Selain rasanya yang enak, agar mirip dengan warna ikat kepalaku. Apapun selera, warna dan rasanya, yang penting makan.